Saya kalau menguak dari wasiat Bung Karno Jasmira, beliau berwasiat Jasmira, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jangan sekali-kali merubah sejarah. Ternyata dari informasi dari beberapa tokoh-tokoh sesepuh di sini dan bahasa tutur tinular itu ada informasi Bung Karno lahir di Ploso, di Jombang, Jawa Timur. Sedangkan dari yang saya menginjak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya belum pernah menemukan data ini. Ini sesuatu hal yang baru. Pertanyaan saya, kenapa tempat lahirnya Bung Karno itu kok sampai belum pernah terkuak hingga sekarang, padahal Bung Karno namanya sudah mendunia. Selanjutnya nanti akan kami minta wawancara lagi. Itu masih ada beberapa tokoh dan narasumber yang nanti mungkin bisa lebih menguak lebih dalam lagi dengan berbagai sejarah ya. Sementara itu dulu, nanti bisa kita sambung pada sesi berikutnya. Dan juga akan kita tunjukkan di mana dulu tempat masa kecil Bung Karno lahir. Dan perlu diketahui, namanya itu saat Bung Karno lahir bukan Soekarno, bukan Bung Karno, tapi namanya Kusno. Nanti kita simak setelah ini. Oke, terima kasih. Nama saya Gus Sartono. Kebetulan saya ada di sini selaku Ketua Harian Situs Persada Soekarno dalam Pojok Kediri. Ngapunten. Terkait tempat ini Pak Gus, kok jenengan dari Kediri jauh-jauh ke sini, datang ke sini ini gimana? Atau mungkin ada hubungannya apa terkait tempat ini? Yang saya tahu belum pernah masuk di sejarah, apalagi pendidikan nasional. Mohon bisa dijelaskan Pak Gus. Iya, kalau belum pernah masuk dalam sejarah ya. Ini yang saya ketahui soalnya. Nggak tahu secara umum. Ya enggak juga ya. Gimana? Artinya ini beberapa penulisan itu tentang setidaknya sejarah itu mencatat Bung Karno itu pernah di Ploso Jombang. Oh pernah. Itu minimal sejarah dan itu memang sayangnya memang belum banyak. Belum banyak yang menggali itu. Ya. Nah untuk itu ketika ini ada informasi bahwa Bung Karno itu lahir di Ploso, menurut saya ini bukan sangat penting, artinya gini, kita jangan sembrono ya kalau kita ngomong tentang bapak bangsa, gitu kan ya. Artinya apa? Ini bisa bermakna dua. Makna pertama adalah orang yang mau mengusulkan ya tentang temuan baru ini, itu juga harus hati-hati, ya kan? Bisa datang. Tapi sebaliknya, orang yang sudah ngeklaim bahwa Bung Karno itu lahir 01 di Surabaya, itu juga harus hati-hati juga. Berarti sama-sama hati-hati. Loh, karena ini menyangkut sejarah. Betul, gitu loh. Betul. Nah, untuk itu kita ada di sini itu dalam rangka yaitu melihat sejauh mana nanti, dan harusnya ada titik temu. Ini titik nol kan? Betul. Ada titik temu. Sesuai dengan kata tadi kan ada titik nol gitu ya. Oh, di situ maksudnya. Ada titik temu antara Surabaya dan Jombang. Kan begitu. Supaya ini masyarakat ini tercerahkan. Ya, supaya kita tahu mana sebenarnya. Silakan kan kalau mengatakan 01 mana buktinya? Ya kan lahir di Surabaya mana buktinya? Kan tinggal begitu aja. Yang mengatakan 02 lahir di Ploso mana buktinya? Kan tinggal begitu aja. Sederhana kan sebenarnya. Sederhana kan. Mereka semua punya alasan. Sekarang saksinya mana? Kan begitu aja. Datangkan semuanya itu ya, sampaikan kepada publik. Itu aja. Memang kalau dari yang saya ketahui ya, selama kami di sekolah, Bung Karno itu lahirnya di Surabaya tanggal berapa itu? 6 Juni. Oh iya, tanggal 6 Juni 1901. Itu kalau yang saya sekolah. Tapi kalau di sini gimana? Enggak, versinya? Kalau di sekolah Bung Karno itu lahir di Blitar. Oh, di Blitar. Bukan di Surabaya. Loh, kalau di sekolah kan begitu umumnya. Oh. Di buku-buku pendidikan. Setahu saya di Surabaya. Surabaya. Oh, berarti sekolahnya gak bodoh. Ya mungkin. Oke, gimana terkait itu, yang perbedaan itu? Kenapa saya katakan begitu? Pak Presiden saja. Pak Presiden saya katakan. Pak Presiden ke-7 itu pernah mengatakan hati saya bergetar ketika menginjak tanah Blitar
tanah kelahiran Bung Bung Karno, Pak Jokowi itu ya. Jokowi. Bayangkan, apa itu gak sekolah dulu? Nggih. Sekolah toh? Sekolah. Kuliah toh? Mesti nih ngoten. Nggih, ya. Terus Dia mengatakan Bung Karno lahir di Blitar. Itulah kenapa beberapa sejarawan, maksud kami beberapa buku sejarah, ada yang mengatakan Bung Karno lahir di Blitar. Berarti kan ini ada 3 versi. Nggih. Bukan 2. Nggih. Bung Karno lahir di Blitar, Bung Karno lahir di Surabaya. Bung Karno lahir di Pelosok. Yang ini di Pelosok. Nah, untuk itu ini harus ketemu, jangan 3 main-main. titik ini harus ketemu. 3 titik harus ketemu. Soalnya sejarahnya Bapak Bangsa. Iya. Nggih. Jangan main-main, jangan sembrono. Nggih. Ngapunten, kalau dari yang jenengan kan di sini semestinya udah kayak sepertinya udah mungkin sering koordinasi atau mungkin sering ke sini ya. Dari yang jangan ketahui Pak Agus, terkait di sini tuh dokumen terkait untuk menguatkan Bung Karno itu lahir di Jombang tanggal 6 Juni 1902 dan acaranya apa? Ada bukti-buktinya? Sejauh yang saya ketahui memang ada dokumen. Dokumen beberapa, bukan hanya satu. Itu di catatan dokumen itu Bung Karno lahir 1902. Tapi kan ini tetap perlu diuji. Kemudian Surabaya yang mengatakan lahir 01 pun kan harus membuka dokumen. Nah, begitu yang saya tahu memang ada itu. Terus ngapunten hari ini ya, saya tadi kan namanya media itu kadang-kadang yo gak bisa disangka-sangka ya. Ini kok tadi banyak orang, ini ada agenda gimana? Iya, kebetulan ini saya dapat ini juga pemberitahuan dari teman-teman bahwa hari ini itu beberapa tokoh masyarakat, saksi sejarah, terus ada dari pemerintah desa ya, itu berkumpul dalam rangka untuk menyiapkan tasyakuran hari lahir Bung Karno. Tanggal 6 Juni. Nah, ini belum dimulai acaranya. Ya nanti nggak tahu nanti seperti apa. Tapi memang kalau kita lihat beberapa tahun lalu di sini ada yang namanya kirap. Oh, yang tahun lalu sudah ada terkait untuk tasyakuran hari lahirnya Bung Karno ya, itu ya. Dan ada kirap Soekarno. Mungkin yang ada di sini tuh nanti mengadakan musyawarah untuk mempersiapkan acara ini. Tapi tadi ada informasi bahwa pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan yang di dalamnya ada tim ahli cagar budaya. Saya dapat sekilas info tadi kok tim ahli cagar budaya Kabupaten Jombang itu sudah merekomendasi tentang tempat lahir Bung Karno yang berada di sini di Pelosok Jombang ini. Nah, nanti mungkin ada perwakilan dari tim TACB atau dari Dinas Pendidikan nanti bisa ditanyakan. Hanya mungkin bagi teman-teman ya, bagi rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, kita itu punya bapak bangsa. Jadi kami juga berharap semua ikut memperhatikan proses ini. Proses ini harus dikawal oleh kita bersama, oleh media, dikawal oleh masyarakat supaya segera terang benderang. Janji sebenarnya ini mana? Apakah di Surabaya atau di Blitar atau di Jombang? Ini mohon dikawal dan jangan sampai ada rakyat Indonesia ini terus apatis, ngapain sih ngurusin gitu-gitu. Itu ya. Emang ada kalau menurut jenengan gimana Pak Gus? Apatis dan optimis itu bedanya gimana? Mungkin dampaknya apa? Iya begini, yang pertama ya, kita kan belum tahu seandainya yang benar itu 02. Misalkan. Kemudian ditetapkan 01. Nah, ini kan bagaimana nanti ke depan tentang anak cucu kita. Anak cucu kita akan selalu bingung antara Blitar, Surabaya atau Jombang tempatnya. Tahunnya kita kan bingung. Di buku-buku ada 01, ada 02. Oh, betul ya. Nah, itu kan baiknya ayo kita dorong ya, duduk bersama untuk menyatakan atau memastikan itu ya, karena memang namanya sesuatu hal yang tidak masih remeng-remeng atau mungkin banyak pilihan itu, apalagi sejarah itu mungkin bahaya ya.
dampaknya mungkin seperti itu. Jadi Iya. kabur lah bahasanya itu. Betul, jangan kaburkan sejarah. Nah, jas merah. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Jangan meninggalkan sejarah. Nah, kita akan meninggalkan sejarah ketika sejarah ini kabur. Oke. Untuk itu khususnya pemerintah Kabupaten Jombang, Pak Bupati lah menurut saya. Pak Bupati ini kan baru dilantik. Ya, artinya bupatinya baru ini. Oke. Ayo tunjukkan, masa nggak ada perhatian? Misal, maksudnya saya nggak tahu ya. Saya kan ini maksud saya, ini bupati harus dan pemerintah harus apa ya? Harus responsif melihat sosok besar yang diyakini, ya kan? Ya, lahir di Jombang. Nah ini orang Jombang, bupati ya harus apa ya, menunjukkan sikap yang serius untuk mengawal ini. Betul, tapi kalau menurut saya juga sama Pak Gus. Seharusnya kalau saya pribadi ya, semisal saya di tempat area saya ada sesuatu hal yang itu apa ya bernilai tinggi, otomatis kan kebanggaan. Harusnya seharusnya ya, mungkin betul jenengan ya, barangkali nanti dari lewat media ini bisa menggugah para jiwa-jiwa nasionalis Nusantara khususnya di Jombang. Kebanggaan nasionalnya harus di floor ke dunia, bukan cuma Indonesia Raya, tapi dunia, untuk menunjukkan bahwasannya jangan sampai kita menjadi negara yang abu-abu khususnya terkait hari lahir Bapak bangsa. Ngapunten Pak Gus, terkait untuk keterangan saat Bung Karno lahir tanggal 6 Juni 1902 itu mungkin dari yang jarang ketahui itu dokumennya apa Pak Gus yang dimiliki oleh komunitas di titik nol Soekarno ini? Ya, ada sebuah buku. Yang pertama buku itu ditulis oleh Profesor Nurinda. Di ada dokumen tulisan tangan dari Raden Sukeni Sosodiharjo. Bapaknya Bung Karno. Itu menulis memang Bung Karno lahir 6 Juni 1902. Dari orang tuanya sendiri itu menulis tahunnya 1902 Bung Karno. Kemudian di ijazah ITB nomor pendaftaran itu juga tertulis di sana Bung Karno lahir 6 Juni 1902. Ini dokumen. Jadi ada dua. Itu yang di mana itu? Di ITB? Di ITB. Oh, lah itu kalau dari yang saya tahu ya, sekolah itu pasti merujuk pada ijazah sebelumnya. Betul. Kalau semestinya loh ya, nggak mungkin berubah dari SD ke SMP, SMA nggak mungkin berubah. Itu berarti seperti itu ya asalnya ya. Pasti. Nah, jadi kalau ini diambil garis lurus, jadi antara catatan orang tua dengan ijazah ini kan sama ya. Kalau jenengan bilang ijazah ITB, katakanlah ijazah kuliah berdasarkan ijazah SMA, ijazah SMA berdasarkan ijazah SMP, ijazah SMP berdasarkan SD, ijazah SD berdasarkan orang tua. Yang pasti lah kok bisa muncul 01 1901 perlu dibuktikan. Nggih, matur nuwun Pak Gus, sementara itu dulu ya. Yang disampaikan matur nuwun. Mungkin ada pesan yang disampaikan Pak Gus terkait hal ini. Ya, sekalian itu. Jadi syukur kita kepada para pendiri bangsa, Bung Karno, penggali Pancasila, ya proklamator kemerdekaan. Sebagai rasa syukur kita itu juga harus mengawal benar-benar tentang tempat dan kelahiran Bung Karno. Semuanya ya kami mohon doanya, semoga ini segera mendapatkan kejelasan, titik terang, bukan hanya titik nol, juga menjadi titik tonggak kembali. Iya. Kembali ke jati. Dari nol itu kan menjadi muncul 1, 2, 3. Terima kasih begitu Mas Budi. Matur nuwun. Salam. Ya, itu sementara yang bisa kami laporkan ya terkait untuk tempat ini. Kenapa tadi saya pas waktu masuk kok ada keterangan tulisan titik nol Soekarno. Ternyata memang banyak sejarah yang mungkin selama ini khususnya putra-putri bangsa Indonesia yang belum tahu terkait sejarah ini. Padahal dari yang kami tahu itu sejarah itu ditulis untuk generasi yang akan datang. Betul dari yang disampaikan oleh Pak Gus Hartono tadi. Kalau sejarahnya sudah membingungkan, bagaimana nanti integritas putra-putri bangsa Indonesia yang langkah ke depannya itu nanti akan kebingungan. Dan ini mungkin sedikit akan kami cuplikan terkait tempat dulu Bung Karno itu atau nama kecilnya Kusno sebelum menjadi Soekarno itu di tempat sini. Dan mungkin di sesi yang lain kami akan menyampaikan terkait mengapa masa kecilnya Soekarno itu namanya bukan Soekarno tapi Kusno, dan nanti ada keterangan lebih lanjut
Sepertinya dari beliau tadi sudah menyampaikan situs Persada Soekarno pasti ada apa terkait mungkin perpindahan nama Kusno menjadi Soekarno. Itu sedikit yang kami tahu. Setelah ini kami ingin mengajak panjenengan untuk mengetahui di mana tempat masa kecil Presiden Republik Indonesia yang namanya mendunia ternyata di Pelosok Jombang. Asarnya ada, kita lihat setelah ini. Ini tempatnya di pemukiman warga sini ya. Jadi di daerah Jombang, tempatnya di tadi saya lupa ya, soalnya baru sekali membacanya, nanti khawatir salah. Itu yang jelas di sini, oh keterangan itu. Tempat sini adalah di Gang Buntu RT 01 RW 06 Desa Rejo Agung Pelosok Jombang. Di sini tempatnya rumah masa kecilnya Bung Karno. Saya tunjukkan. Itu masih ada acarnya. Bahasanya itu masih ada apa ya, pondasinya juga puing-puingnya terkait rumah Bung Karno. Mengapa kami floor di sini? Kami selalu moto kami selaku media suara 10 ini bermoto bahwasanya ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi apapun yang tidak baik, tidak benar, kami sengaja dan kami siap untuk menyampaikan tentang kebenaran itu. Ini adalah tempat Bung Karno atau tempat masa kecil Soekarno. Ini jadi masih ada puing-puingnya. Itu nanti pastinya nanti dari tim titik nol Soekarno saya yakin pasti sudah punya data-data dokumen terkait mungkin rumah ini dulu bangunan bentuk fisiknya itu seperti apa, saya yakin pasti ada. Barangkali nanti kami ada kesempatan dan bisa mencari datanya lebih baik untuk nanti untuk melengkapi ya. Ini adalah tempat masa kecil Soekarno dan tempat kelahiran Bung Karno, Bapak Bangsa, Bapak Negara juga yang namanya mendunia. Ini masih ada acarnya juga. Itu saya lihat sebelah depan sana ada sumur ya, ada kamar mandi. Nah, ini masih berupa puing-puing ya. Ya ini kalau saya melihat ini kadang-kadang saya merasa miris ya. Kalau memang ini betul, ini adalah sejarah tempat kelahirannya Bapak Bangsa yang namanya kini mendunia, bahkan menjadi kebanggaan internasional. Ini merupakan peninggalan yang tak terawat dan mungkin masih belum terawat. Ini saya juga masih miris, tapi ya semua juga kita kembalikan. Memang semua itu perlu berproses dan semua itu perlu adanya sebuah apa ya, pembuktian terkait sejarah apapun. Tatkala tidak dibenarkan dan tidak diluruskan, maka akan menjadi sebuah kekaburan. Dan salah satu juga ada statement dari sampai Jurlina, salah satu untuk menjajah suatu bangsa adalah mengkaburkan sejarah. Maka dari itu jangan lupa simak setelah ini, barangkali nanti kami masih ada kesempatan untuk menggali lebih jauh tentang terkait masa kecil Bung Karno dan masa kecil Soekarno. Dan termasuk hari ini nanti akan ada acara pertemuan. Tadi dari yang kami dengar 2 kepala desa sudah hadir di sini, juga ada perwakilan dari bupati atau dari instansi pemerintah nanti ada di sini, akan membahas apa nanti akan kami tayangkan bila nanti memungkinkan. Sementara itu yang bisa kami laporkan dari Pelosok Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Salam Merah Putih, salam Pancasila, merdeka.